Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang persyaratan bangunan terhadap risiko kebakaran. Materi ini masuk dalam mata kuliah kebakaran. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam terkait dengan bangunan atau gedung yang harus memenuhi syarat, ya, sehingga terhindar dari risiko kebakaran. Bangunan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Nah, jadi ada penjelasan manusianya di sini ya, tempat manusia melakukan kegiatan, apakah itu hunian, atau tempat tinggal, atau keagamaan, atau kegiatan usaha, atau kegiatan sosial. Kumpul-kumpul ya, misalkan gitu. Nah, budaya maupun kegiatan khusus ya. Nah, fungsi bangunan ya, atau gedung ini meliputi fungsi hunian, jadi dia memiliki fungsi hunian, tempat tinggal, keagamaan. Kalau fungsi hunian tadi seperti rumah ya, kemudian ada apartemen, rumah susun ya. Nah, itu fungsi hunian. Hotel, tempat penginapan, nah itu fungsi hunian. Lalu kemudian ada keagamaan ya, ini seperti masjid ya, gereja ya, wihara, nah itu ya. Kemudian ada usaha, ini kantor ya, ruko tempat berdagang ya. Nah, kemudian sosial, ini ada aula atau ruang pertemuan ya, dan budaya. Ini ada budaya berarti rumah adat atau rumah lainnya ya. Nah, kemudian ada fungsi khusus. Nah, fungsi khusus ini ya seperti rumah sakit ya, kemudian gedung mesin PLN misalkan, atau gedung nuklir dan lain-lain sebagainya yang memiliki syarat khusus. Ada fungsi khususnya, rumah sakit ya khusus. Ada khusus ya, tentunya nanti harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dari gedung tersebut. Nah, yang kita bahas ini adalah aspek keselamatan dari bangunan, tersebut. Nah, mengapa diperlukan? Karena yaitu tadi ya, jadi keselamatan jiwa. Karena di bangunan ini kan ada kegiatan manusia, jadi perlu dilakukan diperlukan ya keselamatan bangunan ini untuk keselamatan jiwa manusia yang berkegiatan di situ. Selanjutnya ada isi bangunan. Nah, ini terkait dengan kerugian. Isi bangunan tidak hanya manusianya saja ya, tapi juga ada peralatan di situ, ada elektronik ya, TV atau harta benda ya, mobil, kemudian lemari dan segala macam komputer dan peralatan-peralatan lainnya lah ya. Nah, itu isi bangunan, ada foto, dokumen ya, dokumen misalkan surat tanah, ijazah dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam isi bangunan. Nah, tentunya ini juga kita harus perlu lakukan ya. Ini diperhatikan orang karena memang ya sangat berharga ya. Lalu kemudian dana dan waktu membuat bangunan. Nah, ini ya. Jadi karena kenapa diperlukan keselamatan bangunan ya ini ya. Mendirikan bangunan itu perlu dana yang besar, kemudian dan membutuhkan waktu yang lama ya. Sehingga kalau seandainya hancur ya sangat merugikan sekali, sangat tinggi kerugiannya ya. Selanjutnya ini, nah ada beberapa fakta mengenai keselamatan bangunan. Dari segi penggunanya, ini banyak yang tidak mengindahkan aspek keselamatan, ya, baik dalam perancangan maupun saat operasional. Ya, jadi beberapa ya terkait dengan perancangan. Nah, ini ya sebelum mendirikan bangunan biasanya ini developer kan sudah mulai merancang ya, atau misalkan yang menerima proyek ya sudah mulai mendesain dan segala macamnya. Nah, tentunya biasanya yang buat ini ingin mendapatkan keuntungan besar ya, keuntungan besar, sehingga terjadilah pengiritan atau penghematan. Nah, ini ya, jadi tidak mengindahkan aspek-aspek keselamatan.
Kemudian selain itu juga penghuni lainnya, ya, ini juga pengguna lainnya juga tidak memperhatikan keselamatan. Mereka tidak peduli gedung ini ada jalur evakuasi atau tidak, ya. Gedung ini dia tidak tahu, tidak peduli mana jalur evakuasinya, kemana larinya. Nah, ini, ya, tidak sadar, ya. Nah, diberitahu bahwa ada pemberitahuan bahwa bagaimana simulasi keselamatan atau penjelasan tentang keselamatan gedung, bangunan. Nah, ini tidak diindahkan atau tidak didengarkan. Ini terkait penggunanya. Kemudian dari pemerintah, nah pemerintah ini, ya, terkait dengan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran yang belum baik. Ya, jadi banyak sekali, ya, peralatan proteksi kebakaran itu tidak diinspeksi atau tidak diperhatikan, ya, pemeliharaannya. Ya, contoh ya kebakaran kemarin di gedung Kejaksaan Tinggi, ya, di Jakarta. Nah, itu gedung sebesar itu, ya, kemana alat proteksi pasif dan aktifnya? Kemana? Walaupun memang tidak ada penghuni, tidak ada korban jiwa di situ, tapi kemana alat proteksinya? Ya, kemana? Kenapa tidak berfungsi? Ya, detektornya, kemudian sprinklenya, ya, gedung sebesar itu. Nah, kemudian kedua, pengawasan mengenai standar keselamatan pada bangunan yang masih kurang. Ini juga, ya. Jadi, ya, dari segi pengawasannya juga tidak jelas atau tidak pernah atau jarang dilaksanakan. Ini tidak diperhatikan sama sekali. Kemudian kurangnya kesadaran akan kok bisa terjadi, ya, ini deh, kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam bangunan, ya. Jadi kenapa mereka tidak memperhatikan yang penggunanya itu, ya, memang karena kurang sadar. Keselamatannya itu nggak penting lah, gitu. Yang penting nyaman aja atau bagaimana, ya, atau pengen enak aja seperti itu. Nah, kemudian kedua, menganggap investasi dalam bidang keselamatan adalah pemborosan, bukan prioritas. Jadi ngapain beli APAR, ngapain dipasang sprinkle, ngapain dipasang jalur evakuasi ini, ya, menambah biaya misalnya seperti itu. Nah, ini sering sekali terjadi, ya, baik di kebakaran maupun di keselamatan lainnya. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan akan cara yang benar dalam merancang membuat bangunan yang memenuhi aspek keselamatan. Nah, ini tentunya nanti perlu dilakukan sosialisasi, ya, baik yang merancang ataupun kepada pekerjanya, ya, atau para penghuninya. Kemudian yang keempat, baru menyadari pentingnya keselamatan setelah semuanya terjadi. Ya, biasa, ya. Penyesalan itu datangnya terakhir. Makanya sudah terjadi barulah menyadari, oh ternyata penting ini keselamatan, penting dilakukan ada sistem proteksi misalnya kebakaran, ya, lalu manajemen kebakaran di sini. Nah, gitu. Kemudian, nih, bahaya apa saja yang bisa menimpa bangunan? Ini salah satunya, ya. Ini ada 6, ya, bangunan gedung bisa bahaya yang bisa menimpa. Pertama adalah petir, kemudian kebakaran, ya. Kemudian ada angin puting beliung, angin ribut, ya, pokoknya segala macam nih, ya. Kemudian banjir, baik itu banjir, tsunami dan lain-lain. Kemudian runtuh, ya, roboh, ya, karena konstruksinya kurang bagus. Ya. Lalu kemudian adanya aksi kejahatan atau terorisme. Nah, ini, ya, jadi yang menjadi ancaman di bangunan. Nah, bagaimana agar bangunan bisa memenuhi aspek keselamatan? Jadi dari segi masyarakat ini perlu perlu adanya kesadaran akan bahaya yang bisa menimpa bangunan maupun pengguna. Maka dari itu kita sebagai ahli kesehatan masyarakat tentunya nanti harus mensosialisasikan ini, ya, bahwa apa saja bahaya yang bisa mengancam pada bangunan dan gedung, ya. Nah, itu lalu kemudian bagaimana antisipasinya, ya, sehingga masyarakat bisa sadar dan bisa mengantisipasi. Bagi pemerintah, ini perlu adanya aturan keselamatan bangunan, ya. Sudah ada beberapa yang sudah dibuat, namun perlu direvisi lagi dan perlu dilengkapi lagi. Kemudian perlu adanya pengawasan. Nah, ini yang paling penting. Ya, percuma kalau peraturan sudah dibuat tapi tidak ada pengawasan. Ya, karena peraturan hanya peraturan saja, ya, sekarang ini.
Nah, ini perlu adanya pengawasan berkala terhadap kesiapan personil maupun peralatan proteksi bahaya dan bangunan pada bangunan. Nah, ini biasanya perlu diaplikasikan langsung ya, seperti itu dari pemerintahnya. Nah, ini beberapa peraturan mengenai keselamatan gedung. Ya, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, ada PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksana undang-undang ya. Jadi bagaimana pelaksanaannya ya, tentang bangunan gedung ini. Kemudian Kepmen PU ini tahun 2000 ya. Ini bangunan bahaya, silakan dibaca saja ya. Sampai ini yang teknis manajemen proteksi bakaran di perkotaan. Lalu kemudian ini standar ya. Jadi standar terkait dengan pencegahan kebakaran, proteksi pasif, proteksi aktif, pemasangan pipa dan selang. Nah, ini ya dibaca saja. Nah, jadi persyaratan bangunan gedung ya, ini menurut Permen PU nomor 29 tahun 2006 ya, ada persyaratan administrasi dan ada persyaratan bangunan atau teknis bangunan gedung. Nah, dari segi administrasi tentunya ya gedung itu harus memiliki nih status hak tanahnya, atas tanahnya harus jelas ya. Lalu kemudian status kepemilikan bangunan gedungnya juga jelas ya, sudah ada. Nah, kalau hak tanah berarti sertifikatnya, lalu kemudian ini surat kepemilikan, ini juga ada sertifikat bangunannya. Lalu kemudian memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan ya. Kemudian bangunan gedung di atas tanah milik orang ya. Ini pihak lain dengan perjanjian tertulis. Nah, ini harus ada perjanjian tertulisnya, berarti memakai akta notaris dan segala macamnya. Itu dari segi administrasi. Kemudian dari segi teknis bangunan gedung. Nah, ini terbagi dua, jadi ada tata bangunan dan ada keandalan dari bangunan gedung tersebut. Nah, dari tata bangunan, nah ini juga bangunannya juga harus dilihat peruntukan dan intensitas bangunan gedung tersebut. Jadi harus memenuhi syarat. Nah, kalau misalkan hunian seperti ini, kalau misalkan untuk kantor seperti ini ya, tentunya ada syarat-syaratnya. Ya, kemudian untuk keagamaan, untuk kebudayaan, nah ya. Kemudian arsitektur, nah ini juga ya tentunya harus memenuhi persyaratan dan pengendalian dampak lingkungan atau AMDAL-nya nanti ya. Kemudian dari keandalan, nah dari keandalan ini ada 4 aspek yang dilihat yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Nah, jadi untuk persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat ya ini ya catatannya. Jadi ada bangunan gedung adat semi permanen darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana. Nah, ini ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Nah, ini kalau untuk pengecualian ini harus berarti melalui Pemdanya ya. Bangunan adat ya, rumah-rumah adat ya, semi permanen yang kayu atau masih ada campuran batu ya. Kemudian darurat. Nah, ini ya. Nah, ini dari Pemdanya dan kondisi sosial budaya setempat ya. Ini persyaratan tata bangunan lingkungan ya. Jadi peruntukannya ada peruntukan lokasi bangunan dan intensitas bangunan. Lalu kemudian arsitekturnya, jadi ini penampilan bangunan gedung, tata ruang dalamnya tentunya harus sesuai. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan ini harus dilihat persyaratannya. Kemudian pengendalian dampak lingkungan, ini dampak penting ya, dampak lingkungan penting, baik itu limbahnya dan segala macam ya, UKL dan UPL-nya. Lalu kemudian RTBL-nya ini ya, kalau dilihat ya ini ya, berarti nah ini tindak lanjut ya, muatan materi ini terkait dengan rancang bangunnya ya, susunan bangunannya. Kemudian pembangunan di atas atau bawah air, bawah tanah atau air, prasarana dan sarana umum. Nah, ini jika ini bangunan di atas prasarana atau sarana umum, nah ini bagaimana harus memenuhi syaratan di atas jalan ya, atau di atas apa ya. Nah, itu. Kemudian di bawah tanah melintasi prasarana atau sarana umum ya, ini juga lihat. Kemudian ada di bawah atau di atas air. Nah, ini seperti tepi sungai atau pinggir laut. Nah, ini juga ya. Di bawah sutet ya, menara telkom, menara air. Nah, ini kan menara telsutet ini kan ada menghasilkan radiasi ya. Nah, ini juga harus, jadi bangunannya juga harus memenuhi syarat. Kemudian dari segi keselamatan. Nah, keselamatan bangunan, nah ini yang kita akan bahas nantinya terkait dengan, nah ini ada proteksi kebakaran ya, instalasi gas pembakaran, struktur dan bahannya. Nah, ini
sistem kelistrikan, sistem keamanan terhadap bahan ledak, sistem proteksi petir komunikasi darurat dalam bangunan, dan pencahayaan darurat, tanda arah, sistem peringatan bahaya. Ini terkait dengan keselamatan. Bagi kesehatannya ya ini juga perlu ya. Jadi dilihat dari ventilasi ya, bagaimana ventilasinya ya, cukupan udaranya ya, pencahayaan, sanitasi, bersihannya, instalasi gas medik di rumah sakit, penyaluran air hujan ya, ini juga ya. Kemudian sampahnya dan bahan bangunan ya. Bahan bangunan harus memenuhi syarat ya, tidak membahayakan. Nah, lalu kemudian selanjutnya ada kenyamanan. Nah, ini nyaman ruang gerak, kondisi udara ya, tidak terlalu sempit, kondisi udaranya nyaman, tidak panas, tidak dingin kali. Kenyamanan pandangan ya. Kemudian kenyamanan getaran, kenyamanan kebisingan ya. Juga. Kemudian kemudahan bangunan gedung ya, jadi hubungan antara horizontal ya, kemudian vertikal. Nah, ini juga harus jelas ya. Jembatannya dan harus memenuhi syarat ya. Tangganya ya, sarana evakuasi, aksesibilitas dan prasarana atau sarana dalam bangunan gedung tersebut. Nah, ini terkait di dalam gedung ya. Nah, ini. Nah, bagaimana upaya mengatasi bahaya terhadap bangunan, ya, bahaya kebakaran terutama. Ya, kita bagi dua, ada di upaya pencegahan dan ada upaya penanggulangan. Nah, upaya pencegahan atau preventif ini dilakukan sebelum dan selama bangunan beroperasi. Nah, ya, itu meliputi dari perancangannya yang benar ya, kemudian dilihat dari standar keselamatannya harus sesuai ya, persyaratan, dan melakukan training keselamatan. Nah, ini ya untuk pencegahan. Kemudian upaya penanggulangan atau kuratif. Nah, ini setelah bangunan beroperasi. Jadi di sini adanya sistem proteksi bahaya, baik itu pasif maupun aktif ya. Kemudian perawatan sistem proteksi bahaya. Ini juga perlu dilakukan ya. Kadang dipasang proteksi kebakarannya tapi tidak dirawat, tidak diinspeksi, sehingga percuma saja ya, sistem alat-alatnya juga tidak berjalan atau rusak ya. Nah, kemudian dilakukan uji coba atau simulasi. Ini ya, sehingga penghuni dan peralatannya bisa lihat di mana letak kegagalannya sebelum terjadi kebakaran seperti itu ya. Ini ya. Jadi gedung-gedung atau rumah yang tidak memenuhi persyaratan ya, ini ya banyak sekali, terlalu dekat sehingga ini pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan ya. Terlalu padat. Nah, seperti ini juga ya. Ini rumah kayu. Nah, ini gampang sekali memang ya terbakar ya. Nah, kemudian ini ya di pinggir sungai. Nah, ini gedung ya bertingkat. Nah, ini persyaratan kemampuan gedung ya terhadap bahaya kebakaran menurut undang-undang tadi, menurut Permen PU ya. Nah, adanya sistem proteksi pasif. Nah, jadi sistem proteksi pasif ini setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal, tunggal dan rumah deret sederhana. Jadi satu rumah bulatan itu nggak perlu ya di proteksi pasif. Nah, ini wajib menerapkan mempunyai sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran. Penerapan sistem proteksi pasif harus berdasarkan fungsi, klasifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan jumlah dan kondisi penghuninya. Jadi ini ya, jadi gedung-gedung ya kecuali rumah atau rumah deret, rumah petak gitu ya, itu tidak perlu. Nah, ya jadi bangunan berarti yang bertingkat, ruko mau hotel, mau rumah sakit ya, yang bertingkat ya, apartemen, mau rumah susun ya, dan gedung-gedung tingkat lainnya, kantoran ya. Ini perlu menerapkan sistem proteksi pasif ya. Nah, tentunya dalam penerapannya harus berdasarkan fungsi atau klasifikasi dari risiko kebakaran. Ini risiko kebakaran ini bagaimana? Kemudian di geometri ruangnya, bahan bangunan yang terpasang. Ini bahan bangunannya apa nih ya? Semi permanen kah, atau bagaimana ya? Dan jumlah dan kondisi penghuninya. Jadi tentunya harus disesuaikan ya, berapa jumlah penghuninya, kemudian kondisi penghuninya. Penghuninya ini ada berapa laki-laki, berapa perempuan, apakah banyak laki-laki atau perempuan, kemudian ada
Berapa yang anak-anak, berapa yang orang tua, karena mereka yang telah rentan ya, tentunya harus dilihat juga. Ya. Nah, kemudian sistem proteksi perlu juga memperhatikan persyaratan kinerja, ketahanan api, stabilitas, tipe konstruksi, tahan api, tipe konstruksi yang diwajibkan, kompartimentasi, dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan. Ini juga ya, jadi perhatikan nih persyaratan kinerjanya, pintunya, daruratnya, ya, tahan api, kemudian dindingnya, ya, ini berbahan yang tidak mudah terbakar atau bagaimana. Nah, ini perlu disesuaikan. Nah, sistem proteksi pasif tersebut harus mengikuti ini standarnya, jadi nanti silakan dicari dan dibaca saja. Ya, jadi perlu diketahui ya bahwa gedung harus memenuhi persyaratan SNI ini. Ini contoh-contoh dari sistem proteksi pasif ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau misalkan yang terbakar ini apa nih? Nah, ini cuman hanya kusennya saja ya. Jadi yang ini tidak terbakar karena memang tahan terhadap api ya. Ini dilihat dari ketahanan ya. Kemudian dinding ini bahan yang digunakan ya, bahan tahan api. Ini pintu evakuasi ya, pintu keluar ya. Kemudian nah ini ya ada tahan api, helipadnya ini ya. Itu tadi sistem proteksi pasif. Nah, dulunya mungkin sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas ya terkait dengan apa saja yang proteksi pasif dan proteksi aktif. Nah, ini juga ya sistem proteksi aktif. Nah, jadi setiap bangunan gedung sama tadi dengan pasif ya, harus juga dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran aktif. Penerapan sistem proteksi kebakaran aktif didasarkan pada fungsi klasifikasi luas, ketinggian, volume bangunan, dan atau jumlah. Nah, bersama ya. Jadi ini, fungsi bangunannya apa? Nah, ada sesuai juga, kemudian klasifikasinya. Dan ini apa? Dan luas bangunannya, volumenya, ketinggiannya, ini harus disesuaikan karena itu tadi ya, dilihat lagi. Nah, kan ada di aktif ini ada juga dipasang terkait hidrannya ya. Nah, itu. Nah, sistem proteksi aktif perlu diperhatikan meliputi sistem pemadam kebakaran ya, sprinkle-nya, kemudian aparnya ya, kemudian pipa hidrannya ya, sumber airnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian sistem deteksi dan alarm kebakaran, ini smoke detektornya ya, atau deteksi panas atau deteksi infrared. Kemudian alarm kebakarannya. Kemudian sistem pengendali asap kebakaran. Nah, ini juga ya ventilasinya atau pengendali asapnya juga perlu diperhatikan, dan pusat pengendali kebakaran. Ada. Nah, ini ada harus dibuat ya. Ada pusatnya di mana di gedung tersebut. Ini contohnya proteksi aktif ya. Seperti ini. Nah, lalu kemudian selain proteksi aktif dan pasif, ada lagi persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran. Nah, ini juga perlu dibuat ya, harus memenuhi. Jadi tidak hanya untuk penghuninya saja, jadi juga untuk petugas pemadam kebakaran ya. Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran meliputi perancangan akses bangunan dan lingkungan untuk perancangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, dan perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran. Jadi ini ya harus memenuhi nih jalur evakuasinya, tangga daruratnya. Nah, ini harus ada. Jadi sehingga mereka bisa lewat situ menggunakan. Kemudian aksesibilitasnya ini juga ada syarat-syaratnya, ini sesuai dengan standar SNI ini ya. Nah, ini silakan dibaca ya. Kemudian persyaratan pencahayaan darurat. Nah, ini terkait nanti tanda arah keluar, exit, dan sistem peringatan bahaya. Nah, ini ya. Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar. Nah, sistem peringatan bahaya dimaksud untuk memberikan arahan yang jelas bagi pengguna bangunan gedung dalam keadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri. Ada sistem pencahayaan darurat, ada tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya. Nah, kenapa perlu ada pencahayaan darurat ini? Karena memang saat terjadi kebakaran itu listrik akan dimatikan. Nah, tentunya dari pencahayaan ini perlu dilakukan ya. Jadi untuk jalur pencahayaan darurat ini atau tanda arah exit ini juga perlu dibuat ya tersendiri listrikannya gitu. Jadi sehingga mereka alat-alat ini bisa hidup ya. Nah, tanda arah keluar dan ada lampu-lampunya ya. Kemudian pencahayaan darurat tanda arah keluar ini harus memenuhi SNI nih ya. Jadi silakan dicari dan dibaca. Nah,
Syarat jalan keluar ya, jadi setiap lantai itu sedikitnya harus ada 2 pintu exit. Nah, ini ya, 2 pintu exit. Lihat dari beban penghuniannya. Nih. Kalau misalkan penghuninya itu di bawah 500 orang, maka jumlah exitnya ada 2. Lalu kemudian kalau lebih dari 500 orang, maka lebih dari 500 orang atau di bawah 1000 ya, 501 sampai 999. Nah, ya, itu perlu jumlah exitnya ada 3. Kemudian lebih dari 1000, nah ini ya, sampai 1000 ya. Sampai 1000, lebih dari 1000 ini ada 4 exit. Nah, itu harus minimal tuh ya. Nah, kemudian jumlah exit ditentukan oleh jumlah penggunanya. Ini tadinya jarak antara dua exit adalah lebih dari setengah jarak diagonal. Ya. Jarak tempuh 30 meter tanpa sprinkle dan 45 meter dengan sprinkle. Ini. Jadi jarak terjauhnya 30 meter dan 45 meter kalau pakai sprinkler. Ya, jangan jauh-jauh kali ya. Nah, jadi harus diukur nih. Kemudian pintu kebakaran harus membuka keluar. Jadi tidak kita tarik ya, tapi kita dorong. Biasanya kalau dari dalam kita dorong keluar. Nah, kemudian pintu kebakaran harus tahan api. Nah, ini pintunya harus tahan api ya. Sesuai standar lah ya. Nah, kemudian pintu keluar akhir harus menuju ke halaman luar. Jadi harus ke halaman luar, tidak ke mana ya, terhalang tembok atau apa ya. Nah, ini harus menuju ke halaman luar. Tangga kebakaran harus menerus ya. Kemudian helipad bukan sarana evakuasi. Nah, ingat, helipad bukan sarana evakuasi. Kelengkapan tangga luar ini ya harus dilihat ya sesuai. Nah, kemudian sistem ditentukan jenis penggunaan bangunan. Jadi sistem evakuasi ini juga harus ditentukan dan jenis penggunaan bangunan. Pintu kebakaran harus dilengkapi dengan door close ya, jadi atau dipasang kaca berkawat ya. Ini kalau ada kacanya ya. Nah, tapi kalau tidak dia harus tertutup lah. Lalu kemudian jalur sirkulasi untuk evakuasi bebas rintangan. Jangan ada nanti kabel atau apa melintang di jalur evakuasi itu nggak boleh ya. Karena kan ini jalur evakuasi, jadi orang darurat ya biasanya terburu-buru sambil lari. Nah, ini perlu diperhatikan kabel atau besi atau apa yang melintang-lintang ya. Atau terlalu berbelok, banyak belok-belokannya, nah itu juga harus diperhatikan. Jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda penunjuk arah keluar dan diberi iluminasi atau pencahayaan. Apakah dia spotlight atau nanti spotlight atau misalkan nanti ada lampunya sendiri ya, baterai. Itu. Nah, seperti inilah persyaratan jalan keluarnya ya. Jadi memang lurus seperti ini. Nah, ini titik terjauh ya dalam ruangan A ya. Kemudian pintu ke koridor. Nah, ini jadi yang tadi itu ya ini 30 sampai 45 meter. Kalau 45 meter pakai sprinkler ya. Nah, ini. Jadi pintu ini nah, ya keluar sampai ke sini A sampai C ini jarak tempuh ya. Nah, ini pintu yang ini harus keluar dan ini dia terbuat dari yang bahan yang tahan terhadap api ya. Nah, ke sini dan ini pintu keluar. Ya, jadi ini dan ini langsung ke keluar ya. Tidak ke mana ya, ke kolam atau kemana enggak ya. Dia harus keluar ke halaman ya. Atau ke mendekati titik kumpul ya. Nah, itu tadi untuk evakuasi. Kemudian persyaratan komunikasi dalam bangunan. Jadi ini juga ya, bangunan harus memenuhi syarat komunikasi, persyaratan komunikasi. Nah, sebagai yang dimaksudkan sebagai penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluan internal bangunan maupun untuk hubungan keluar. Ya, pada saat terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya. Nah, termasuklah di sini sistem telepon ya, sistem tata suara, sistem voice evacuation dan lain-lain ya. Nah, pengguna instalasi tata suara pada waktu keadaan darurat dimungkinkan asal memenuhi pedoman dan standar teknisnya. Jadi ya ini ya seperti di rumah sakit itu kan ada voice evacuation, ada voice apanya ya, jadi ada tata suaranya. Ini nah, selain telepon lah ya. Nah, ini ya nanti jika terjadi kebakaran bisa langsung diberikan peringatan ya. Nah, kemudian ada persyaratan instalasi kebakaran gas ya, ini juga memenuhi syarat ya.
kalau misalkan ada menggunakan gas ya untuk dapurnya ya. Nah, ini harus memenuhi syarat. Kemudian manajemen penanggulangan kebakaran. Nah, ini. Jadi setiap gedung itu harus memiliki manajemen penanggulangan kebakaran. Nah, ini ya, fungsi klasifikasi jumlah lantai dan jumlah penghuni harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran. Dalam hal masih ada persyaratan lain, nah ini ya. Jadi memang harus sesuai ya SNI dan gunakan standar baku atau perumahan teknis lainnya untuk manajemen penanggulangan kebakaran. Ini kegiatan-kegiatan dari fire safety management gedungnya. Jadi memang ada pemeriksaan berkala terhadap sistem dan peralatan proteksi. Ini tugas-tugasnya ya. Membentuk tim emergensi yang dinamis. Jadi ada tim emergensinya siapa, satpamnya, kemudian siapa ya. Nah, ini pembinaan dan pelatihan. Nah, tim ini harus dibina dan dilatih ya sehingga mereka nanti bisa melakukan pencegahan, penyelamatan ya. Penyusunan fire emergency plan, lalu kemudian latihan kebakaran dan evakuasi ini juga perlu dilakukan ya. Penghuni bangunan tersebut harus mendapatkan pelatihan ini sehingga jika terjadi kebakaran nantinya mereka sudah siap siaga. Nah, tidak ada apa lagi ya. Kemudian penyusunan SOP aman kebakaran ini juga ya. Nah, kemudian lakukan fire safety audit ya untuk survei, kemudian preliminary dan completed. Nah, ini kemudian fire safe housekeeping dan fire safety campaign ya. Jadi juga kita mensosialisasikan lah ya fire safety ini ya. Nah, jadi biar masyarakat paham, mengenali dan nantinya bisa melakukannya. Ini sinergi sistem proteksi total ya. Jadi inilah ya fire safety management ini juga ya. Nih saling sinergi ya dengan proteksi pasif dan aktif sehingga dia menjadi sistem proteksi total dan bisa mencegah kebakaran. Hal yang perlu diperhatikan bangunan kaitan dengan kebakaran. Jadi pertama itu fungsi bangunan ya memiliki karakteristik sendiri, beban api dan beban penghunian. Jadi fungsi bangunannya apa dulu nih? Fungsinya untuk apa? Apakah hunian atau kantor atau apa? Ya, tentunya nanti beban apinya pun berbeda-beda. Dimensi bangunan, tinggi dan volume ini juga ya. Jadi perlu dilihat. Ya, semakin tinggi berarti kebakarannya akan semakin rumit. Tentunya nanti perlu manajemen fire safety-nya juga harus bagus ya. Nah, sifat kebakaran selulosik dalam ruangan tertutup nih ya. Ragam peralatan sehingga yang bisa sering memicu api ya. Jadi banyak ya, printer, dispenser, rice cooker, microwave. Nah, itu kan memicu api ya. Kalau salah menggunakannya, nah kompor gas dan lain-lain ya. Kemudian adanya saf-saf vertikal dan horizontal yang sering tidak dilindungi ini juga ya. Seperti plafon yang tidak menggunakan yang tahan api ya. Kemudian dinding-dindingnya, nah, pintunya ya. Nah ini. Kemudian syarat bangunan sering kurang mendukung. Ini ya. Karena mungkin kamu hemat atau bagaimana sehingga tidak sesuai. Sarana jalan keluar tidak didasarkan pada beban bangunan dan kapasitas exit. Nah ini ya. Jika terlalu banyak ya tidak sesuai dengan kapasitas exitnya, ini bisa bahaya nantinya. Orang panik lari, kemudian akan terjadi injak-injakan, terinjak atau bagaimana. Nah, bukan nantinya korbannya bukan karena kebakaran, tapi karena diinjak. Kemudian selanjutnya belum diterapkan fire safety management. Nah, ini juga ya. Nah, ini itu tadi persyaratan yang di dalam gedungnya. Nah, ini bagaimana dengan luar gedungnya, ya, luar gedung lingkungan gedungnya lah. Ini persyaratan jarak antar bangunan gedung, ya ini silahkan dilihat. Jadi tinggi bangunan yang 1 sampai 8 meter itu jarak minimum antar bangunan 3 meter. Nah, ini selanjutnya silahkan dibaca. Nah, jarak minimum antar bangunan gedung tersebut tidak dimaksud untuk menentukan garis padan. Nah, jadi terserah nanti gedungnya mau kayak gimana, kemudian orangnya mau garis padannya jelas ya. Yang jelas intinya di sini jarak antar bangunan itu 3 meter ya, bagi-bagilah ya, bagaimana ya. Kalau misalkan dia 8 meter tinggi gedungnya, kalau tinggi lagi 40 meter ke atas, nah harus melebihi dari 8 meter ya.
Nah, kemudian ini juga terkait dengan posisi perkerasan pada rumah hunian. Maksudnya jalannya ini adanya pengerasan sehingga nanti mobil pemadam kebakaran tidak terpuruk, ya, tidak terpuruk. Nah, ini juga ya pengerasannya ini dikasih tanda ya maksimum. Kemudian ini ya untuk ejek mobilnya ya. Nah, ini juga denah ya. Gimana yang ya ini lebar 6 meter. Nah, ini ya untuk parkir mobilnya, mobil pemadam kebakaran harus disiapkan. Kemudian radius terluar belokan yang dapat dilalui. Nah, ini ya. Nah, 9,5 10 nih ya. Nah, jadi sehingga mereka bisa mobil pemadam kebakaran bisa melewati. Nah, ini ya terkait dengan bangunan gedung bukan hunian. Nah, ini ya. Ini juga tempat parkirnya mobil pemadam kebakaran nantinya ya. Ini letak hidrannya. Nah, itu tadi ya terkait dengan persyaratan gedung untuk risiko kebakaran. Semoga video ini bermanfaat. Silakan nanti dipelajari lagi lebih dalam ya. Sumber-sumbernya sudah ada. SNI dan peraturan perundang-undangan. Silakan mahasiswa sekalian mempelajari lebih dalam terkait dengan keselamatan gedung terhadap risiko kebakaran. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatiannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.